jam 5.42. Oke, kita mulai. Tutup semua. Siap. Aman. Gas ke. Bogor agak macet. Hari ini kita mau coba motoran dari alun-alun Bogor sampai alun-alun Jasinga. Wow, macet guys. Kita mulai dari jam 5:46. Harusnya sih kalau nggak macet gini kayaknya kurang lebih 1 jam ya, atau 1,5 jam lah. Saya juga belum pernah nyobain dari Bogor sampai Jasinga. Hari ini kita akan coba berapa jam kak kita sampai Jasinga. Oke, kita ikuti terus. Muter balik dulu. Macet. Jangan di skip dah, biar kalian tahu nih seberapa macetnya di kota Bogor. Apalagi jam-jam pulang kerja ini ya. Oke, kita baru saja sampai di Jalan Veteran jam 5:54, kurang lebih 80 menit melewati macet dari alun-alun Bogor. Menit sampai Gunung Batu.
jamnya orang pada pulang kerja nih. Padat ini. Kita nyampe di Lalado. Ini juga daerah-daerah macet nih biasanya nih. Jam-jam segini kita nyampe di jam 6:03. Berapa menit ya? 15 menitan dari alun-alun Bogor sampai Lalado. Mudah-mudahan sih gak macet ya. Kalau gak macet sih kayaknya memakan waktu 1 jam kurang lebih. Tapi ini video gue potong-potong aja ya biar gak bosen. Yang penting tahu di titik-titik apa ya namanya, titik-titik yang familiar lah, seperti Aladon, Tebe, Ciampea, Cipatok, Lewiliang, dan lain-lain lah pokoknya. Ya teman-teman juga tahu nih, karena biasanya nih orang Bogor itu bahkan ada yang nyebutnya Ciampea pun itu udah bilang Lewiliang. Pokoknya patokannya udah TB lewat itu pasti disebutnya Lewiliang. Padahal Lewiliang masih jauh. Terminal Bubulang. Kita ambil lurus. Pokoknya kalau dari trek itu lebih enak sih dari stasiun itu, ya udah kita tinggal lurus aja terus menuju Lewiliang Jasingan sampai Klaten. Berada mau kemana tuh? Ke Tanjung Lesung deh. Jalurnya jalur ini nih. Kalau titik-titik macet biasanya berarti tadi di kota Bogor udah pasti macet. Stasiun Paladon, Suanaga nih biasanya juga masih macet nih di depan. Tapi kayaknya sih untuk bulan-bulan ini nggak begitu macet prediksinya ya. Yang usaha-usaha lagi banyak mengeluh karena berkurangnya daya beli. Jadi kemungkinan biasanya kalau daya beli lagi lemah, jalan juga nggak begitu rame, nggak sepadat orang-orang lagi banyak duit. Bahasanya apa ya, ya itu gitulah, orang-orang lagi pada banyak mengeluh. Tuh lancar, alhamdulillah. Meluruskan sih ya, harus ke sini jangan ditiru nih, bisa ambil arah jalur kanan baru Laladon. Alhamdulillah benar dugaan gua, jalannya alhamdulillah lancar.
Indramayu jam 6:12. Berarti kurang lebih 20 menit dari Bogor sampai sini. Panjang men. Kita sampai di jalan di Banteng ya teman-teman. Jadi kalau yang main ke sini jangan bilang dulu ya. Salah, sorry kita nggak boleh ngalit dari kiri ke pasar. Nah, di depan itu ada turunan. Kalau nama jalannya itu udah masuk jalan ke Ampea, tapi kalau orang bilangnya ini Cinangneng, tanjakan Cinangneng atau turunan Cinangneng. Jadi perbatasannya di Banteng itu sampai pom bensin lewat dikit dan turun ke bawah. Ini udah ganti nama lagi, Cinangneng. Kita sekarang sampai di persimpangan Ciampea jam 6:16. Udah berapa? Setengah jam. Ya, kurang lebih setengah jam sampai Ciampea. Biasa juga di sini macet nih, dan sampai persimpangan Ciampea depan tuh. Iya, alhamdulillah lah, lancar ya. Yang diharapkan warga Bogor Barat, jalan lancar. Pom bensin Ciampea. Pom bensin yang 24 jam. Ini pom bensin Ciampea sama pom bensin Lewung Kolon. Jadi buat teman-teman nih yang main ke arah Kulon, pas Kulon tuh udah barat. Yang mau main ke arah barat, misalkan mau ke Torek, Jakarta, atau mau ke Gajru, Pemakaian Air Tanah, atau ke arah Bandung sana lah,
Kalau malam-malam ini diusahain isi bensin gitu, kalau buat jaga-jaga ya terakhir itu di pom bensin yang tadi sama pom bensin yang di depan ini, pom bensin Leuweung Kolot. Karena kalau udah lewat jam 10 malam itu lewat dari sini sampai ke Jasinya itu nggak ada pom bensin yang buka, bahkan sampai nggak tahu tuh Jasinya aja di sana masih Leuweung, barat masih bahasanya masih Leuweung, hutan. Kayaknya nggak ada lagi tuh jadi pom yang buka nih, sama si pom bensin ini buka 24 jam. Selebihnya dari sini itu nggak ada yang 24 jam, semuanya tutup jam 10-an 10 malam. Jadi buat yang touring malam-malam pastikan isi full di pom bensin yang tadi. Ini kita di daerah Leuweung Kolot. Karena biasanya nih suka macet nih di depan nih, di Citos, di Batok, Cengklang biasanya. Jadi macet sih sebenarnya kalau ke jalur sini tuh cuma gara-gara persimpangan doang. Nih kayak di depan juga ada persimpangan kecil nih. Itu ke daerah apa tuh namanya tuh, ke kanan itu Cimanggu. Itu daerah Cimanggu namanya. Ayo, ini buat yang suka perketan ke kanan, ketan susu keju, bisa mampir dulu di sebelah kiri. Itu ada macam kafe, jajanan-jajanannya ada apa ya, sebelah kayaknya ada deh, ada sebelah Sansuke, kopi, harganya juga terjangkau tuh di situ tuh, murah-murah tapi rasanya mantap. Nah, bau ayam, tuh susah. Nih, ini adalah persimpangan Cibatok. Kalau ke kiri ini buat teman-teman yang mau berwisata ke daerah Pamijahan, bisa belok kiri. Itu bisa ke apa namanya wisata Gunung Halimun juga bisa, Taman Nasional Gunung Halimun, atau mau ke Curug-Curug. Nah, di depan lagi ada persimpangan lagi. Nah, ini yang biasanya kita bikin keliru nih orang-orang Bogor biasanya, karena mirip-mirip di depan. Kalau di depan itu namanya Cemprak, karena jalannya benar-benar mirip ya. Pertigaan juga nih di depan. Nah, kalau di depan itu jalannya agak sempit, itu juga bisa sampai ke Pamijahan, cuma berikutnya agak ribet karena jalannya kalau di sini itu semakin ke atas jalurnya semakin mengecil. Ini namanya Cemplang nih. Oh ya, karena di pasar itu jam segini macet, jadi kita ambil lewat kanan, lewat Jalan Baru Leuwiliang. Kita terhindar dari macet pasar Leuwiliang. Karena jam segini biasanya udah banyak yang jualan makanan, sayur juga, kadang sayur-sayur juga udah ada yang keluar di sini. Jadi biasanya macet. Jadi kita ambil Jalan Baru Leuwiliang. Nah, jalan ini yang kemarin-kemarin sempat viral ya, karena begal ya rutenya.
sekarang sih kayaknya lebih aman ya, kamu sih begalnya mencari tempat lain. Kalau bulan puasa itu, bulan puasa kemarin hampir kayaknya 3 kasus ya di sini ya, karena ini jalannya benar-benar sepi, naik gunung. Tuh. Nah, kita lokasi beda-beda di sini nih. Di atas jam 8. Kemarin banyak kasus itu di atas jam 8, jam 9, pokoknya jam 8 ke atas lah. Agak ngeri sih sebenarnya jalur ini kalau udah agak malam dikit. Karena kalau udah agak malam dikit, terus nggak pada lewat jalan pasar tuh, padahal harusnya dia tuh lewat jalur sini. Nah, ini adalah TPU ya juga. Nah, sana tuh teman-teman tuh, buat teman-teman yang belum tahu nih, sampah itu Bogor dibuangnya kemana sih? Nah, di sini nih. Kalau Bekasi kan ada Bantar Gebang. Nah, kalau Bogor tuh semuanya ditampung di Galuga. Itu ada tuh tadi belok ke kanan, gunung sampahnya lumayan. Nah, itu semua kota Bogor dan Kabupaten Bogor itu sampahnya di Galuga. Mirip lah, cuman nggak setinggi Bantar Gebang. Karena kalau Bantar Gebang, kalau nggak salah bukan cuma Bekasi ya, tapi Jakarta pun di Bantar Gebang kayaknya, katanya sih. Cuman gua lupa lagi, buat yang tahu bantu komen di bawah. Nah, cuma kalau yang Bogor sih gua udah pasti ya, itu katanya di jalur Jakarta itu sampahnya semua dibuangnya gitu. Kita sampai di persimpangan, kita ambil lurus ke arah terminal. Kalau ke kanan itu Rumpin, ke kiri itu Pasar Lewiliang. Jadi kita nggak ngelewatin pasar ya. Kita langsung lewat terminal Lewiliang. Di depan ini terminal Lewiliang nih. Ini tempat rekreasinya, kulineran orang-orang Lewiliang. Keluarnya di persimpangan terminal Lewiliang ini teman-teman. Kita ambil kanan untuk lanjut ke Jasinya. Kita sampai Lewiliang di jam 37 menit. Berarti kita sudah memakan waktu 50 menit dari stasiun Bogor sampai Lewiliang. Suasana Lewiliang sekarang nih rame, berbeda dengan satu tahun di 2015-an. 2015 itu sepi. Sekarang rame karena banyak perumahan-perumahan mau komersil, itu banyak yang bangun di sini. Otomatis orang dari luar pun banyak yang ambil dan tinggal di sini. Ini jalan Cibebe, masuk kecamatan Lewiliang. Di persimpangan juga nih, ini ke Pasar Sade. Wisata. Kalau sejatinya pokoknya ambil lurus terus dari Bogor, nggak ada belok-beloknya.
jalan kalau udah lebih liang lewat itu udah mulai ngepul ya, karena udah mulai banyak truk. Nah ini kita melewati jembatan perbatasan Leuwiliang dan Leuwi Sadeng. Kita udah memasuki daerah Leuwi Sadeng. Lewat 41. Berarti kayaknya kalau sampai di aslinya itu udah 1 jam ya. Tapi 1,5 jam kayaknya atau lebih. Gitu aja terus kita jalan santai. Sampai di persimpangan Tugu Antang. Ayo. Kalau ke kiri itu Cinanggung, Pongkor. Kita nyampe Tugu Antang jam 6.49. Nih sebenarnya kalau udah dari Leuwiliang sih sampai Jasinya jalannya udah pasti enak ya. Dan nggak akan ada macet kecuali ada lakalan kaki. Amin, jangan sampai. Semoga selamat sampai tujuan buat semuanya. Cuma harus hati-hati ya, karena jalurnya udah banyak truk. Itu pada mulai memasuki jalur Gunung, yaitu jalurnya Cigudeg. Tadi sore hujan di sini. Basah.
kita memasuki jalur kelapa sawit gitu. Buat teman-teman nih yang mau nyawit, kita datang ke Cigudeg ya. Wow, mati listrik. Kalau begini nih tanda-tanda mati listrik nih. Aduh, ngeri jalannya. Gelap. Wah, udah mati listrik ini lebih ke lampu jalannya nggak ada. Tapi di depan aman tuh. Tapi bukan mati listrik kan. Hanya masih di lampu jalannya saja. Kita memasuki daerah Cigudeg. Dingin, gerimis. Di depan ini di kiri situ Cigudeg ya. Danau Cigudeg juga salah satu peninggalan zaman Belanda. Selamat datang di situ apa tadi? Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor. Jadi kita memasuki titik ramai Cigudeg, yaitu Pasar Cigudeg. Lihat tuh buat teman-teman yang bilang wah Lewiliang itu sepi, Lewiliang itu lembur. Buat yang lembur itu buat yang belum pernah main daerah Bogor Barat, atau mungkin dulunya pernah main masih zaman lembur mungkin ya, tahun 2000-an ke bawah. Tapi kalau sekarang udah ramai banget, padat. Oke, Pasar Cigudeg sudah kita lewati. Di depan kita akan bertemu jalan sawit lagi. Nih, kalau ini lampu jalannya itu. Nah, ini di depan ada rest area ya. Biasanya yang habis dari Banten jalanan atau mungkin dari Bogor mau ke Banten biasanya ngeresnya di sini nih, di kiri ini. Dan itu pemandangannya kalau siang itu bagus ya, ke bukit-bukit Pongkor. Harusnya sih gue juga bikin jalur ini harusnya siang-siang sih, kalau siang lebih bagus banyak pemandangan. Cuman ya balik lagi tugasnya malam, jadi kita buatnya malam hari. Ini kita udah memasuki turunan yang lumayan panjang. Ini kita harus hati-hati ya teman-teman, karena rutenya terus menurun. Namanya ini tanjakan Cilamet.
banyak banget ya kejadian. Tapi anaknya takut mau ceritanya takut. Banyak sih kalau buat mobil-mobil, apalagi mobil-mobil muatan berat melewati jalur ini dipastikan dalam keadaan sehat, remnya ada, tenaganya kuat, karena lumayan nih. Kalau gua sih sering nemuin di sini yang mogok udah kuat. Itu kalau udah mogok di sini udah macet. Tadi gua bilang pokoknya jalur Lewiliang sampai Jatinegara itu sebenarnya jalannya enak. Tapi kalau ada laka lantas atau mobil-mobil truk mogok itu udah pasti macet parah. Di depan ini kalau siang itu ada pemandangan bukit, bagus banget. Yang kejadian blong-blong nih, romblong. Sekarang membuat motor. Buat motor, aduh, ini jam 6:59, gimana ini mau mengejar waktu? Sedangkan malah gerimis, aduh. Kami lihat dulu lah. Mana tempat teduh. Aduh, makin banyak. Tuh. Mana ini tempat berteduh kiri. Teduhnya di kanan semua. Kita ikut dulu di sini lah. Sebentar. Jam 7:02. Es teh manis aja. Es teh manis. Jadi dikarenakan jalannya hujan, tak menghadang aja dulu. Karena gue paling ribet itu jalan di hujan ya, walaupun ada mantel tapi males. Untuk dipotong aja ya waktunya. Pokoknya kurang lebih sih sampai Jasinya itu 1,5 jam. Oke, makan dulu biar kuat. Beres makan mau lanjut malah hujan, mau ditunda kayaknya sepertinya ini bakal lama dan awet, jadi kita lanjut hujanan sampai Jasinya. Dari sini udah lumayan dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Hujan gini tuh enak sih, tapi nggak bisa kebut-kebut karena mata perih. ada. Tadi kita lanjut makan. Tadi kita makan terlalu lama. Kita makannya sih 20 menitan ya, cuman biasalah. Nanti dulu sambil ngeteh manis, sambil ngebul.
Itu tadi sekitar 30 menitan, jam 7.30. Nah, pas mau lanjut malah hujan. Ditungguin malah tebak-tebakan antara reda atau takutnya malah makin lama malah makin malam. Nah, kalau malam ada sepi jalan nanti arah pulang, jadi kita paksa hujan. Kita sekarang di pertigaan Kadaka. Kalau ke kanan itu Parung Panjang, Rumpin, atau di situ ada wisata Hidden Dragon, ada kolam renang, Gunung Letik, ada juga Goa Gudawa. Seperti itu. Nah, kalau di depan ada apa itu jadi jalanan nggak begitu kelihatan, kurang enak juga ya. Ada itu jalur buat corneringan. Tapi kata hujan, kalau untuk jalan ke Jatinya sih sebenarnya enak nih, jalannya mulus. Ini ada makam keramat. Nggak tahu nih siapa. Yang tahu kalau yang di bawah.
depan adalah pasar Jatinya. Tapi pasar ini beroperasi cuma sampai sore ya. Gantri dengan perhubungan terminal bus, ternyata terminal bus. Alhamdulillah kita sudah sampai di kantor Kecamatan Jatinya. Dingin. Suasana jalan raya Jatinya, pasar kali ya, kayaknya pasar atau jangan-jangan pasar yang tadi dilewatin itu udah tutup, pindahnya ke sini kali ya, di persimpangan Tugu Jatinya. Itu dia Tugu Singa. Karena tadi kita mulainya dari alun-alun Kota Bogor, jadi kita berakhir di alun-alun Jatinya. Tadi Tugunya, kalau alun-alun ini dia alun-alunnya. Jadi setiap salah. Inilah suasana. Sampai di jam 8. Ya, jadi kurang lebih 1,5 jam sampai Jatinya, karena tadi kepotong makan juga 50 menit. Oke, sekian video dari gua alun-alun Bogor menuju alun-alun Jatinya. Terima kasih, sampai nanti di video berikutnya.